bulan dimana kita harus dapat menikmati liburan kita bersama keluarga, nikmati waktu yang berharga bersama keluarga, teman maupun saudara. Terutama di bulan ini kita dapat merayakan Natal. Namun tidak untuk saya. Saya harus beristirahat dan tidak dapat melakukan aktivitas yang berat karena saya sakit. Saat itu saya divonis menderita kista adenoid di ovarium. Awal gejalanya dimulai saat saya menderita demam tinggi sekitar 2-3 hari. Namun demam itu turun. Tapi saat demam itu berlangsung, saya mengalami sakit perut seperti gejala mah. Karena merasa badan saya tidak cukup enak, saya meminta mama saya untuk pergi ke klinik keesokan harinya. Akhirnya saya pergi ke klinik keesokan harinya bersama dengan papa saya. Pada saat di klinik itu saya menceritakan keluhan saya yang saya alami pada dokter. Lalu saya diperiksa dan dokter tersebut memeriksa bagian perut saya. Lalu dokter itu bertanya kepada saya, kamu punya pacar? Kemudian saya menjawab, gak punya dok. Lalu dokter itu meminta saya untuk buang air kecil dulu di toilet, kemudian saya pergi. Setelah saya pergi dari toilet, saya diperiksa lagi oleh dokternya. Lalu dokternya berbicara kepada kami setelah saya diperiksa itu. Dengan kami maksudnya dengan saya dan papa saya tentunya. Dokter itu bisa berbicara, kayaknya ada kista di tubuhnya, tapi coba dulu dicek di Caritas, nanti hasilnya dibawa lagi ke sini. Mendengar hal tersebut tentu membuat saya terkejut dan tidak menyangka kalau benar-benar ada kista. Namun saya berharap semoga prediksi dokter itu tidak tepat. Akhirnya setelah dari klinik, saya pergi ke Caritas untuk di USG. Namun ternyata saya harus puasa terlebih dahulu sebelum di USG selama 6 jam. Akhirnya kami kembali ke rumah dan malam harinya kami pergi ke Caritas lagi untuk memeriksakan diri. Setelah pemeriksaan USG itu telah keluar, saya dan papa saya kembali ke klinik dan memberikan hasil USG-nya kepada dokter. Ternyata memang benar ada kista di luar ovarium dan panjangnya sekitar 12 cm berdasarkan pemeriksaan USG di Caritas. Dokter meminta untuk segera melakukan operasi karena jika dipendam terus akan tentu sangat berbahaya bagi tubuh saya. Sepulang dari klinik, saya bertanya kepada papa saya, "Pak, kita bisa tidak pergi ke Lahat atau pulang kampung ke Lahat?" Papa saya menjawab, "Ya gak bisa lah, kan kamu lagi sakit." Kemudian perasaan saya menjadi sedih karena saya tidak dapat melakukan liburan bersama keluarga saya yang ada di Lahat. Pada tanggal 17 Desember 2018, saya memeriksakan diri saya di Rumah Sakit Miria bersama dengan Dr. Monik. Tentu saat pemeriksaan saya di USG terlebih dahulu dan memang terdapat kista yang ada di luar ini ovarium saya. Namun dokter tersebut menyatakan resikonya kamu harus kehilangan 1 indung telur karena ini sudah terlalu besar, tapi kamu masih bisa hamil lagi. Sebelum saya keluar dari tempat praktiknya, saya diminta untuk melakukan tes terlebih dahulu di Prodia apakah kista saya termasuk ganas atau tidak. Dan puji Tuhan, kista saya termasuk tidak ganas, ini tidak terlalu membahayakan. Beberapa hari kemudian, orang tua saya datang ke tempat kliniknya Dr. Modik yang ada di daerah
Dempo untuk membicarakan pengobatan yang akan saya jalani ke depan. Namun tampaknya orang tua saya, terutama mama saya itu ragu terhadap dokter Moni, karena menurutnya sifatnya itu terutama dalam penyampaiannya itu sedikit agak jutek. Namun akhirnya ada teman mama saya yang merupakan temannya dari dokter Setiabudi itu meminta saya untuk memeriksakan diri saya kepada dokter tersebut. Akhirnya saya dengan mama saya pun memeriksakan diri saya pada dokter Setiabudi. Seperti biasa, sebelum benar-benar memastikan itu, saya di USG terlebih dahulu, kemudian hasilnya pun keluar, dan memang ternyata benar saya memiliki kista, dan kista tersebut sudah mulai besar. Beliau mengatakan, tidak apa-apa, ponakan saya juga kena seperti ini kok, malahan umurnya lebih muda dari kamu. Mendengar penuturan beliau, saya menjadi sedikit lebih tenang untuk menghadapi penyakit ini. Namun yang membuat saya terkejut adalah jadwal operasi yang dilakukan itu adalah tanggal 3 Januari 2019, karena dokter tersebut ingin mengambil cuti Natal. Saya anggap wajar lah, karena dokter tersebut pasti ingin memiliki waktu dengan keluarganya. Beliau juga mengatakan, gak apa-apa dikasih liburan Natal sama tahun baruan aja dulu, biar gak terlalu tegang untuk menghadapinya. Sepulang dari pemeriksaan saya dengan dokter Setiabudi, ternyata di rumah saya kedatangan tamu, yaitu bapak dan ibu gembala dari gereja saya beserta anaknya, yang kebetulan anaknya itu merupakan sahabat saya. Saya mulai menceritakan penyakit yang saya alami, dan kemudian mereka mendoakan saya. Kakak-kakak saya yang dari luar kota pulang ke Palembang untuk merayakan Natal bersama. Kakak saya pernah bertanya kepada mama saya, "Mah, kenapa sih kita masih buka open house? Biar kita gak repot gitu." Namun mama saya menjawab, "Gak apa-apa, kita tetap open house, biar banyak yang mendoakan Stepi." Selama open house itu banyak tamu-tamu yang datang ke rumah saya, tentunya tamu-tamu dari hamba-hamba Tuhan dari gereja saya itu datang ke rumah saya, dan mereka mendoakan saya. Berita tentang penyakit saya ternyata sampai di keluarga besar saya. Mereka banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya melalui grup WA agar saya tetap kuat dan operasinya berjalan lancar. Melalui hal ini saya sadar bahwa banyak orang yang masih peduli terhadap saya. Selama beberapa hari sebelum saya dioperasi, tentu saya menikmati waktu yang diberikan untuk bersenang-senang bersama keluarga saya, hingga pada tanggal 2 Januari tahun 2019 saya mulai masuk ke rumah sakit Caritas untuk diperiksa, kemudian mengambil kamar untuk perawatan saya selama saya dirawat di sana. Kemudian pada tanggal 3 September pagi-paginya saya disuruh mengganti pakaian saya dengan pakaian khusus pasien, kemudian mulai memakai infus. Setelah saya memakai infus itu, ternyata ada seorang suster yang datang ke kamar saya untuk mendoakan saya agar perjalanan operasi saya berjalan dengan lancar. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 8.45, bapak dan ibu gembala dari gereja saya pun datang ke rumah sakit untuk mendoakan saya sebelum saya ke ruang operasi. Setelah didoakan, saya diberi sejenis cairan yang membuat tubuh saya menjadi lemas. Dalam perjalanan ruang operasi pun saya sempat berpikir, apakah saya bisa selamat? Apa yang nanti di meja operasi, apa yang akan terjadi? Saya sempat berpikir seperti itu. Namun saya tepis
membuang jauh-jauh pemikiran tersebut, dan saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, dan operasi ini agar berjalan dengan lancar. Dalam perjalanan menuju ruang operasi pun saya sempat berpikir, wah ternyata seperti ini ya suasana mau operasi itu, seperti ada di film-film atau drama-drama Korea yang sering saya lihat. Sebelum saya benar-benar masuk ke ruang operasi, saya diberi baju khusus untuk operasi, dan orang tua saya diberi kesempatan untuk mendoakan saya sekali lagi sebelum saya benar-benar melakukan operasi. Akhirnya saya melakukan operasi, dan sebelum operasi itu berakhir, dokter anestesi memberi saya pertanyaan dan penjelasan mengenai obat yang akan digunakan. Bius yang digunakan itu merupakan bius total. Karena saya sudah siap, akhirnya dokter tersebut memberikan saya bius, dan tidak lama kemudian saya mulai tidak sadarkan diri. Akhirnya saya mulai sadar, dan saya dibawa ke ruang inap saya. Ternyata saya sudah dioperasi selama 3 jam. Setelah saya sadar, saya begitu penasaran dengan hasil operasi yang saya jalani. Ternyata hasil kista tersebut sudah sangat besar dan terdapat banyak rambut-rambut. Selama saya dirawat di rumah sakit Caritas, banyak orang yang menjenguk saya dan mendoakan saya. Setelah 2 hari saya dioperasi, dokter mengizinkan saya untuk pulang. Dokter juga memberikan saya surat izin sakit. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa saya harus beristirahat selama 2 minggu. Pokoknya saya tidak setuju dengan itu, karena saya pasti akan ketinggalan banyak pelajaran. Namun karena untuk kebaikan diri saya sendiri, saya tetap menjalaninya. 1 minggu setelah saya dioperasi, saya kembali menemui Dr. Setiabudi untuk konsultasi terakhir. Dari konsultasi tersebut, saya dapat mengetahui bahwa saya harus kehilangan 1 indung telur saya, karena memang kistanya sudah besar dan menyebabkan indung telur saya harus dibuang. Setelah 2 minggu saya beristirahat di rumah, akhirnya saya kembali ke sekolah. Awalnya saya sangat merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran, karena saya sudah 2 minggu tidak sekolah dan saya benar-benar tidak mengerti apa yang diajarkan. Namun saya tidak mau menyerah dan terus berjuang untuk mengikuti pelajaran dan mengejar apa yang mengejar pembelajaran yang saya tinggalkan. Dan puji Tuhan, saya mampu dan berhasil untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Setelah 2 minggu saya beristirahat di rumah, saya kembali ke sekolah. Saat saya kembali ke sekolah, saya merasa kesulitan karena saya sudah ketinggalan banyak materi dan saya masih bingung. Akhirnya saya berjuang untuk mengikuti pelajaran dan mengejar materi saya yang tertinggal. Dan akhirnya saya mampu untuk mengejar materi tersebut. Penyakit yang saya alami ini, yang awalnya saya kira membawa kesialan, ternyata membawa berkat bagi kehidupan saya. Melalui penyakit ini terdapat banyak pertolongan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya, dan ini dapat menjadi kesaksian bagi kehidupan saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kemurahannya. Saya masih sehat, masih kuat, masih diberi kesempatan untuk hidup dan dapat memuliakan nama Tuhan. Sekian cerita pribadi saya, sejarah pribadi saya. Terima kasih.